Tapi saya tetap lebih memilih bagaimana supaya Pertamina itu sesuai slogannya ingin menjadi perusahaan energi kelas dunia, maka yang harus memimpin itu adalah orang yang qualified, punya pengalaman dan profesional di bidangnya. Sebaliknya kalau bicara Nike itu banyak masalah juga waktu ada kebakaran kilang di mana-mana, ya. Tapi bukan berarti dengan statement itu saya ada kepentingan atau ada sesuatu dengan Nike, tidak, ya. Harus diartikan, dibaca lah. Coba diulang lagi statement saya tadi. Kita mau yang profesional, tapi kalau memang harus memilih, ya jangan sampai ini, karena masing-masing ini ada jagoan di belakangnya gitu. Ya kan, jagoannya ini harus mempertahankan orang yang ada dibanding mengganti dengan orang yang bermasalah. Tapi ini tidak transparan sehingga kita dihisap melalui sistem, dan salah satu operatornya itu adalah Ahok yang kalau akan dijadikan menjadi dirut 1 detik pun kita tidak rela. Ya, jangan dibilang tadi nanti berapa bulan atau berapa, tidak. Kita tidak rela Ahok menjadi dirut Pertamina karena akan mempermalukan bangsa Indonesia sekaligus akan melancarkan penghisapan kepada rakyat melalui harga BBM yang sudah dimahal. Ya, Ahok yang bermasalah ya, nanti akan bermasalah pada ya. Jadi sebelum ke Pak Marwan ini saya bacakan juga banyak masyarakat yang gregetan ini. Dari Ali Tahir, setuju dengan yang disebutkan oleh Bapak Qurtubi, Undang-Undang Dasar Minerba harus dikembalikan agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian dari Eti Sabriah, alhamdulillah, apa suara kedengaran lagi nanti. Kemudian dari Edi, kalau bisa dibahas juga itu di Dirut PLN yang petugas Partai Merah supaya jelas menang merahnya. Kemudian dari Ganesha, nanti mungkin Pak Marwan bisa menjawabnya. Oh Marwan, substansinya keberatan Nike diganti ya? Tanya kenapa dan ada apa? Kemudian dari SS Safri Sofyan, Dr. Marwan mantap, setuju segera makzulkan Jokowi. Maaf, pamit dulu ada kegiatan lain. Kemudian dari Heru Purwanto, setuju harus dimakzulkan. Ahok bukan pemberani tetapi gak tahu malu. Dari Ilmi Musni, kok Pertamina mundur ya? Mantan napi jadi dirut Pertamina. Apakah tidak ada orang lain yang lebih berprestasi dari Indonesia ini? Kemudian tolak Ahok ada di Pertamina. Kalau pekerja Pertamina diam, artinya pekerja Pertamina memble. Oh, mungkin nggak gitu juga ya. Kasihan mereka.
Nah, kemudian dari Ida Kusdianti, kita tunggu Pak info untuk turun ke jalan, kita siap untuk turun. Kemudian Zulfikar, Indonesia sudah dirusak oleh Jokowi sejak 2014 sampai hari ini. Kelompok Jokowi banyak yang korupsi, dihukum, dan legislatif tidak berjalan. Baik, satu lagi. Baik, itu dulu yang saya bacakan. Ini banyak, panjang sekali. Saya persilakan Pak Marwan. Oke, ada beberapa hal. Yang pertama sedikit menanggapi terutama tadi yang ditujukan ke saya soal Nike ya. Jadi saya kira pernyataan saya tadi adalah poinnya terkait di Dirut Pertamina itu ada dua hal. Kalau memang Nike sudah dalam posisi seperti sekarang, ya, lalu tidak ada atau pemerintah tidak berniat untuk mencari yang profesional, ya, maka ya pertahankan saja dibanding harus mengangkat orang bermasalah mantan napi gitu. Tapi saya tetap lebih memilih bagaimana supaya Pertamina itu sesuai slogannya ingin menjadi perusahaan energi kelas dunia, maka yang harus memimpin itu adalah orang yang qualified, punya pengalaman dan profesional di bidangnya. Sebaliknya kalau bicara Nike itu banyak masalah juga waktu ada kebakaran kilang di mana-mana, ya. Tapi bukan berarti dengan statement itu saya ada kepentingan atau ada sesuatu dengan Nike, tidak, ya. Harus diartikan, dibacalah, coba diulang lagi statement saya tadi. Kita mau yang profesional, tapi kalau memang harus memilih, ya, jangan sampai ini karena masing-masing ini ada jagoan di belakangnya gitu. Ya kan, jagoannya ini harus mempertahankan orang yang ada dibanding mengganti dengan orang yang bermasalah. Itu yang saya kira perlu digarisbawahi. Kemudian saya sedikit menyinggung tentang pergantian undang-undang, ya. Sebetulnya waktu di 2028 itu ada namanya Pansus BBM di DPR. Ujungnya itu ada RUU Migas yang disusun tahun 2009. Kemudian di 2009 akhir, itu 2009 awal, itu kan ada pergantian anggota DPR 2009, 2014, 2019. Ini namanya RUU Migas ini selalu menjadi RUU prioritas. Tapi tidak ada niat dari anggota DPR dan pemerintah untuk menuntaskan, termasuk Pak Qurtubi pernah jadi anggota DPR dari Nasdem periode yang lalu. Ya, jadi jangan terus teriak-teriak, sebentar Pak, saya tuntaskan ya. Ini terlalu banyak kepentingan oligarki. Pak Qurtubi pernah mengklarifikasi dia tidak berdaya. Ya, nah apalagi rakyat, anggota DPR seperti Pak Qurtubi saja tidak berdaya untuk melawan oligarki mafia migas yang ingin mempertahankan status quo. Ya, jadi dalam kondisi seperti sekarang kita perlu tetap menjaga idealisme dan ingin mencapai target undang-undang migas yang konsisten dengan pasal 33. Mudah-mudahan di DPR periode yang akan datang. Bukan sekarang ini yang mendesak bagaimana Ahok itu dicegah untuk menjadi dirut karena memang tidak qualified, justru bermasalah. Nah, saya sedikit menambahkan yang diuraikan Pak Mulyadi tadi ya, bahwa MK itu menerjemahkan pasal 33 tentang penguasaan negara sesuai putusan MK nomor 16 tahun 2012. Ada 5 hal pokok dalam penguasaan negara menurut pasal 33. Bahwa negara itu, artinya negara di sini adalah eksekutif dan legislatif, itu punya hak untuk membuat kebijakan. Ini oleh pemerintah.
mengurus, ini antara lain menerbitkan izin, konsesi dan sebagainya itu oleh pemerintah. Kemudian mengatur, ini oleh siapa? Oleh pemerintah dan DPR. Kemudian mengawasi, ini oleh siapa? Oleh pemerintah dan DPR. Jadi ada 4 ya. Nah yang terakhir mengelola itu oleh BUMN. Inilah amanat konstitusi pasal 33 yang sudah diterjemahkan operasionalnya oleh MK. Tapi ini tidak pernah secara konsisten dijalankan oleh siapa? Terutama oleh eksekutif dan legislatif. Sehingga kalau ingin mengembalikan misalnya Undang-Undang Migas itu seperti Undang-Undang 871, maka harus ada komitmen yang sangat kuat dari pemerintah dan eksekutif. Dalam hal ini juga legislatif, yang semua ini harusnya menjadi kebijakan partai-partai. Nah sejauh ini itu gagal, ya. Jadi ke depan itu sesuatu yang ideal yang harus kita kejar. Tapi yang sekarang mendesak adalah mencegah Ahok untuk menjadi Dirut Pertamina karena adanya oligarki, kepentingan oligarki dan mafia migas berburu rente, ya, dalam rangka juga melanggengkan kekuasaan, ya. Nah, karena itu saya tutup dengan 2 hal penting, ya. Kita ingatkan pemerintah untuk menjaga martabat bangsa dari kebijakan yang memalukan. Kalau Anda angkat mantan napi menjadi Dirut Pertamina yang katanya konon ingin menyaingi Petronas dan menjadi perusahaan kelas dunia, maka ini akan memalukan bangsa Indonesia. Maka batalkan itu, gitu. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin mengingatkan rakyat agar melakukan perlawanan karena ada agenda penghisapan oleh oligarki, perusahaan oligarkis dan mafia untuk menghisap rakyat ini melalui harga BBM tidak terkontrol atau harga BBM yang sudah mengandung unsur markup. Mungkin antara 4 sampai 8 dolar, bisa berapa saja. Tapi ini tidak transparan sehingga kita dihisap melalui sistem dan salah satu operatornya itu adalah Ahok yang kalau akan dijadikan menjadi Dirut. 1 detik pun kita tidak rela. Ya, jangan dibilang tadi nanti berapa bulan atau berapa, tidak. Kita tidak rela Ahok menjadi Dirut Pertamina karena akan mempermalukan bangsa Indonesia sekaligus akan melancarkan penghisapan kepada rakyat melalui harga BBM yang sudah di markup.